Perjanjian gencatan senjata di Lebanon ini omong kosong. Dan jika kamu bertanya-tanya, kenapa konflik di Timur Tengah ini seolah-olah berhenti di tengah pertempuran dengan sebuah perjanjian yang sebenarnya tidak berarti apa-apa, dan kenapa perang-perang ini tidak pernah benar-benar selesai secara tuntas? Selamat datang, ini adalah JNS TV. Mari kita langsung mulai. Untuk memahami konflik aneh ala Pausia di Timur Tengah, dan khususnya apa yang sedang terjadi sekarang di Lebanon antara Israel dan Iran, kamu harus terlebih dahulu mengenali polanya. Dan kamu bisa melihat pola itu dengan jelas ketika kamu melihat sejarah Lebanon. Lebanon dirancang dalam banyak hal sebagai sebuah eksperimen. Gagasannya adalah sistem pembagian kekuasaan antara kelompok agama dan politik yang berbeda, yang terutama dibentuk setelah kemerdekaannya dan kemudian diformalkan, di mana kekuasaan dibagi antara Kristen, Sunni, Syiah, dan lainnya. Tidak mengejutkan, ternyata sistem ini tidak benar-benar berhasil. Sistem yang rapuh ini akhirnya runtuh selama Perang Saudara Lebanon pada tahun 1975, yang berlangsung sekitar 15 tahun. Berbagai kelompok membentuk pasukan bersenjata mereka sendiri, dan ketika perang berakhir, banyak dari struktur bersenjata tersebut tidak sepenuhnya menghilang. Hizbullah adalah yang paling sukses dan benar-benar menjadi negara di dalam negara. Tapi kita akan membahas itu sebentar lagi, karena konflik dengan Israel sebenarnya tidak dimulai dengan Hizbullah. Konflik itu dimulai dengan kelompok yang disebut PLO, yaitu kelompok teroris Palestina yang telah pindah ke Lebanon dan menjadikan tugas mereka untuk membebaskan Palestina melalui terorisme, terutama di perbatasan dengan Israel. Pada tahun 1982, Israel masuk ke Lebanon untuk menyingkirkan PLO, yang selama bertahun-tahun telah melancarkan serangan dari selatan. Dan mereka berhasil. PLO diusir, para pemimpinnya dipindahkan, dan keberadaan operasionalnya di Lebanon dibubarkan. Namun, Israel melampaui batas yang bersedia didukung Amerika Serikat, maju menuju Beirut, alih-alih hanya sampai 40 km seperti yang telah mereka janjikan. Dan gambar-gambar yang muncul dari kampanye tersebut menciptakan tekanan besar pada Washington dari sekutu-sekutu Arab mereka. Ironisnya, gambar-gambar ini bukan disebabkan oleh Israel, melainkan oleh konflik antara Arab Kristen dan Arab Muslim. Namun, kebenaran kalah cepat dari kebohongan media, dan kerusakan sudah terjadi. Amerika Serikat, yang khawatir dengan hubungan mereka dengan negara-negara Arab, melakukan intervensi diplomatik, menghentikan Israel dan menengahi kesepakatan yang memungkinkan PLO pergi dengan aman, alih-alih dihancurkan. Dan visi strategis yang lebih luas pun runtuh. Dalam kekosongan yang terjadi setelahnya, Iran membangun Hizbullah. Satu ancaman telah dihilangkan, dan sayangnya ancaman yang lebih berbahaya justru tercipta. Pada tahun 2000-an, setelah hampir 2 dekade mempertahankan semacam zona keamanan di Lebanon Selatan dan melawan pemberontakan Hizbullah yang semakin mengakar, Israel mundur di bawah tekanan internasional dan domestik yang terus-menerus. Dan begitu Israel pergi, Hizbullah masuk, memperkuat kendali, dan mendeklarasikan kemenangan, menggambarkan penarikan itu sebagai bukti bahwa perlawanan yang berkelanjutan bisa memaksa Israel mundur. Tidak ada kemenangan yang sebenarnya, mereka hanya tidak kalah sepenuhnya, yang bagi mereka itu adalah sebuah kemenangan. Namun, sebagai proksi Iran sejati, mereka memahami bahwa kemenangan jauh lebih tentang meyakinkan orang-orang bahwa mereka menang daripada keberhasilan militer yang sebenarnya. Narasi itu menjadi alat rekrutan jangka panjang mereka, alat pendanaan, dan cetak biru strategi. Konflik itu diakhiri secara efisien, tetapi mereka tidak berhenti. Konflik menjadi begitu buruk sehingga PBB bahkan turun tangan. Namun mereka tetap tidak mematuhi kesepakatan dari pihak mereka masing-masing. Serangan terus berlanjut, dan perencanaan ekspansi mereka mulai dijalankan. Pada tahun 2006, Hizbullah melintasi perbatasan, menculik tentara Israel, dan memicu perang besar-besaran. Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran dan pada satu titik memiliki peluang nyata untuk mengganggu jalur pasokan utama Hizbullah melalui Suriah pada saat Iran sedang berada di bawah tekanan dan kurang mampu merespons. Angka ini sebenarnya bisa benar-benar mengakhiri Hizbullah, tetapi sekali lagi, tekanan internasional mendorong terjadinya gencatan senjata sebelum hal itu bisa terjadi. Resolusi PBB 1701 menyerukan perlucutan senjata Hizbullah, tetapi tidak menyediakan mekanisme untuk menegakkannya. Israel mematuhi kesepakatan tersebut dan secara mengejutkan mereka tidak melakukannya. Hizbullah membangun kembali dari ribuan roket menjadi puluhan ribu hingga lebih dari 150 ribu. Kemenangan yang tidak tuntas kembali menghasilkan musuh yang lebih kuat. Dan kemudian, sekali lagi, dalam putaran terbaru, selama bertahun-tahun, Hizbullah terus menembakkan roket. Ada gencatan senjata, tapi mereka tidak pernah berhenti. Dalam beberapa minggu setelah 7 Oktober, mereka ikut terlibat. Fakta bahwa orang-orang sudah begitu terbiasa dengan roket yang ditembakkan, sehingga mereka tidak lagi merasa itu sebagai pelanggaran gencatan senjata, sejujurnya agak konyol. Dan pada titik ini, Israel sudah tidak tahan lagi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk ini selama bertahun-tahun. Mengetahui dan mengamati Hizbullah tumbuh,
mereka paham bahwa bentrokan lain tidak bisa dihindari. Jadi, Israel melancarkan salah satu kampanye paling canggih yang pernah mereka lakukan, melemahkan kepemimpinan Hizbullah secara luas, menargetkan infrastrukturnya, dan secara signifikan mengurangi persenjataannya. Dan lagi, gencatan senjata. Dan lagi, awal dari pembangunan kembali. Polanya selalu sama, berulang-ulang. Para teroris meningkatkan eskalasi, Israel melancarkan perang yang didukung oleh Amerika Serikat. Saat mereka hampir mencapai akhir, Amerika Serikat menghentikan mereka. Para teroris terluka tapi tidak mati. Mereka kembali berkonsolidasi, membangun ulang, lalu terus beraksi. Jadi, pertanyaan yang jelas adalah, mengapa ini terus terjadi? Dan untuk menjawabnya, kamu perlu memahami bahwa Amerika Serikat tidak pernah hanya memiliki satu tujuan di Timur Tengah. Amerika Serikat selalu memiliki setidaknya 3 tujuan. Dan tragedi Lebanon adalah bahwa ketiga tujuan ini hampir tidak pernah selaras pada waktu yang sama. Tujuan pertama adalah geopolitik, yaitu menjaga agar kekuatan besar yang bermusuhan tidak masuk ke wilayah tersebut. Pertama, Uni Soviet, dan saat ini, Rusia, Tiongkok, dan yang paling penting, Iran. Seperti yang mungkin sudah Anda pahami, letak geopolitik Timur Tengah sangat penting bagi Eropa maupun Amerika, dan karena itu, membiarkan musuh mendapatkan pijakan dan kendali yang kuat. Khususnya ketika Anda memahami bahwa negara-negara ini cenderung terjerumus ke ekstremisme, hal ini benar-benar menjadi masalah. Dan jika Anda ingin menghentikan pertumbuhan Soviet pada tahun 1960-an, 70-an, atau 80-an, Anda sama sekali tidak ingin hal itu meluas ke negara-negara Arab. Hal ini membawa kita ke poin kedua. Yang kedua adalah menjaga hubungan yang stabil dengan negara-negara Arab, negara-negara yang kerjasamanya sangat penting untuk keamanan energi, stabilitas regional, dan keselarasan strategis yang lebih luas. Kita tahu tentang minyak, kita tahu tentang perdagangan, kita tahu tentang kemampuan mereka mempengaruhi jutaan dan jutaan orang di seluruh dunia. Dan karena itu, Amerika sangat berkepentingan menjaga negara-negara Arab tetap bersahabat. Yang ketiga tentu saja adalah mendukung Israel, yang telah menjadi pilar konsisten dalam kebijakan luar negeri Amerika sejak tahun 1948. Ini bukan hanya soal agama. Ada pemahaman bahwa kami benar-benar satu-satunya entitas barat sejati di sini. Dan, jika Anda ingin menjalankan poin 1 dan 2, Anda memang perlu memiliki eksistensi yang kuat di Timur Tengah. Tapi masalah sebenarnya di sini adalah bahwa kepentingan kedua, yaitu mempertahankan aliansi Arab, berulang kali bertentangan langsung dengan yang pertama, yaitu mendukung penuh tujuan militer Israel. Dan ketika konflik itu muncul, Amerika Serikat sering memilih untuk membatasi tindakan Israel. Bukan karena Amerika ingin Israel kalah, dan Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah. Tetapi karena Amerika tidak bisa mengambil risiko kehilangan segalanya yang lain. Dan ini berarti, dalam praktiknya, ada pola yang sangat spesifik. Israel seharusnya bergerak untuk menghilangkan ancaman. Israel akan berhasil secara militer sampai tingkat tertentu, cukup untuk memastikan stabilitas jangka panjangnya. Dan kemudian, sebelum keberhasilan itu bisa dijadikan permanen, operasi tersebut akan dihentikan, meninggalkan kekosongan. Dan di Lebanon, di Timur Tengah secara keseluruhan, kekosongan tidak pernah dibiarkan kosong. Kekosongan itu akan terisi. Dan yang berulang kali mengisi kekosongan itu adalah proksi Iran seperti Hizbullah. Sekarang saya sudah beberapa kali menyebut Hizbullah, tapi siapa mereka sebenarnya? Nah, pertama-tama, berbeda dengan yang kebanyakan orang percaya, mereka sebenarnya tidak dibentuk sebagai respons terhadap invasi Israel tahun 1982. Ini adalah taktik baru yang sering digunakan Iran. Mereka melihat hasil-hasil sejarah, lalu menulis ulang hasil tersebut seolah-olah itulah niat dari tindakan mereka. Keputusan untuk membentuk Hizbullah dibuat di Teheran pada tahun 1979, segera setelah revolusi Iran, untuk membangun lingkaran api mengelilingi Israel, dengan Lebanon dipilih secara khusus karena letaknya yang sangat strategis. Pada tahun 1981, para agen Iran sudah berada di Lebanon untuk membangunnya. Dan seiring waktu, Hizbullah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi, karena ia telah menjadi 4 hal sekaligus. Yang pertama, sebuah kekuatan militer yang sangat bersenjata, militer non-negara terbesar di kawasan ini, bahkan lebih besar dari militer-militer NATO. Yang kedua, aktor politik yang tertanam dalam sistem Lebanon. Mereka benar-benar dipilih melalui pemilu dan mengendalikan sekolah serta infrastruktur. Yang ketiga, jaringan keuangan dan kriminal global. Mereka adalah kartel narkoba terbesar di Timur Tengah. Dan yang keempat, mereka adalah aset strategis utama Iran di perbatasan Israel, yang mengarah pada masalah yang lebih mendalam. Hizbullah bukanlah aktor teroris yang berdiri sendiri. Ini adalah perpanjangan kekuatan Iran, didanai, dipersenjatai, dan dipertahankan oleh Iran sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memproyeksikan kekuatan tanpa konfrontasi langsung. Sekarang, kita sudah terbiasa dengan Iran menembakkan rudal balistik.
Tapi sampai 2 tahun lalu, itu benar-benar hal yang tabu. Bahkan kebanyakan orang merasa mungkin Hizbullah sebenarnya tidak terhubung dengan Iran. Mereka tidak jelas tentang keterkaitan langsungnya. Sekarang, semuanya sudah jelas bagi semua orang, karena Iran telah dihadapkan secara langsung. Tapi, Iran berusaha sebisa mungkin untuk berlagak sebagai mitra yang seolah tak ambil pusing dan seolah-olah tidak terlibat secara langsung. Jadi, selama Iran tetap tidak tersentuh, Hizbullah bisa menahan kerusakan, mundur, dan membangun kembali berulang kali. Dan itulah yang mereka lakukan sampai sekarang. Karena untuk pertama kalinya, kondisi dasar yang selama ini mereka anggap biasa mulai berubah. Sekarang, Amerika Serikat dan Israel telah bergerak melampaui sekedar menahan kelompok-kelompok proksi dengan margin 80%. Mereka secara langsung menargetkan Iran sendiri, mengganggu struktur yang selama ini menopang Hizbullah. Menangani kelompok-kelompok proksi telah menjadi kesalahan fatal selama bertahun-tahun, karena jika Anda memotong kepalanya, tubuhnya akan mati. Selama Iran tidak ditangani, tidak pernah ada peluang melawan Hizbullah. Selain itu, negara-negara Arab kunci yang biasanya menentang campur tangan Israel dalam bentuk apapun terhadap negara-negara Arab, khususnya Palestina. Entitas teroris tidak lagi menahan diri pada tingkat yang sama, tetapi justru sebenarnya tertarik untuk membatasi pengaruh Iran. Mereka tidak senang dengan Israel, dan secara terbuka tentu saja mereka mengecamnya. Namun diam-diam, inilah yang sudah lama mereka harapkan, bahwa Israel akan menyingkirkan masalah Iran. Namun mungkin yang paling penting, perubahan juga telah terjadi di dalam Lebanon. Satu hal yang sering dilewatkan banyak orang adalah bahwa rakyat Lebanon tidak menyukai Hizbullah, tetapi mereka memang belum benar-benar punya kemampuan untuk melawan. Sulit dipercaya bahwa saat kita membicarakan konflik-konflik ini, kita selalu membahas keputusan-keputusan di tingkat atas. Tetapi kita sering melewatkan orang-orang yang benar-benar merasakan akibatnya, yaitu rakyat Lebanon dan apa yang mereka inginkan. Dan meskipun mereka terpecah, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Arab Kristen, Arab Syiah, dan Sunni, serta begitu banyak jenis orang yang berbeda di sana. Banyak sekali orang yang tidak senang dengan apa yang terjadi dengan Hizbullah. Sekarang, mereka telah didoktrin untuk percaya bahwa Hizbullah ada di sana karena Israel, tapi itu tidak benar. Itu hanyalah alasan yang digunakan Hizbullah untuk eksis. Mereka ada di sana agar Iran bisa mengendalikan Lebanon, menjaga agar tetap kacau di sana supaya bisa digunakan sebagai akses ke laut. Ketika kamu mendengar bahwa Israel sedang berperang dengan Lebanon, itu salah. Israel sedang berperang dengan Hizbullah yang telah bercokol di Lebanon. Israel sudah lama menuntut agar Lebanon bertanggung jawab untuk membubarkan Hizbullah, tetapi pemerintah di sana belum mampu atau belum mau melakukannya. Sekarang, pemerintah baru Lebanon telah menunjukkan tingkat kemauan politik untuk menegaskan kedaulatan yang belum pernah ada dalam beberapa dekade sebelumnya. Ini adalah fenomena baru, dan merekalah yang telah menandatangani perjanjian tersebut dan saat ini sedang bernegosiasi di Washington. Namun inilah mengapa perjanjian gencatan senjata saat ini agak menyesatkan. Secara tertulis, persyaratannya jelas. Hizbullah seharusnya mundur dari wilayah selatan. Tentara Lebanon seharusnya mengambil alih kendali, dan pemerintah seharusnya menegakkan kedaulatannya. Namun, hal ini belum pernah benar-benar berhasil sebelumnya. Dan yang lebih penting, perjanjian ini bukan dengan Hizbullah, yang pada dasarnya bisa saja mengabaikannya. Perjanjian ini dengan Lebanon, sehingga tidak terlalu efektif. Ingat, Hizbullah adalah negara dalam negara di Lebanon. Mereka adalah entitas yang berbeda dengan pemerintah Lebanon. Hizbullah telah mengatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan kesepakatan tersebut. Dan sebelumnya, omong-omong, perjanjian gencatan senjata ditandatangani langsung dengan Hizbullah. Sekarang, setelah penyingkiran Nasrallah dan operasi Beeper itu, serta instruksi yang sangat ketat dari Iran, mereka tidak setuju. Itulah sebabnya Israel belum sepenuhnya mundur. Israel mempertahankan posisinya dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan siklus pembangunan kembali terjadi lagi. Bahkan jika itu berarti sedikit konfrontasi dengan Amerika Serikat. Jadi, mengapa mereka benar-benar menerapkan gencatan senjata sekarang ketika Israel tidak menginginkannya? Orang-orang Lebanon juga sebenarnya tidak terlalu menginginkannya, karena itu justru menguntungkan mereka ketika Israel mengalahkan sebagian dari Hizbullah. Dan Hizbullah sendiri sebenarnya juga tidak tertarik untuk menyetujuinya. Nah, itu membawa kita kembali ke kepentingan Amerika Serikat yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk itu, kita perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi ke perang dengan Iran. Kita semua tahu bahwa Hizbullah adalah proksi terpenting Iran. Posisinya yang berada di garis depan lawan Israel, yang berarti melemahkan Hizbullah adalah pukulan langsung terhadap strategi regional Iran. Dan dengan Iran yang sedang bernegosiasi secara intensif dengan Amerika Serikat, ini adalah sesuatu yang tidak mereka sukai. Sama sekali tidak. Ketika kesepakatan ditandatangani dengan Iran, baik Amerika Serikat maupun Israel menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan dimasukkan dalam hal ini.
Namun Iran dengan cepat menyadari bahwa ini adalah area yang sempurna bagi mereka untuk menekan, yang selain menguntungkan mereka secara strategis, juga menambah jurang pemisah antara Israel dan Amerika Serikat, sesuatu yang sangat mereka minati. Dari sudut pandang Iran, jika pertempuran berhenti dengan Iran tetapi terus berlanjut di Lebanon, maka Iran kehilangan asa terpentingnya tanpa bisa merespon secara langsung. Selama 40 tahun, Iran membangun Hizbullah sebagai alat penangkal, semacam asuransi yang bisa diaktifkan melawan Israel. Dan strategi itu berhasil. Tapi itu bergantung pada jalur pasokan yang stabil, kepemimpinan yang terlindungi, dan negara Lebanon yang lemah. Dan ketiga kondisi itu sekarang sedang tertekan. Serikatna ingin Iran terikat dalam sebuah kesepakatan. Dan itu tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan Israel saat ini, yaitu keamanan di perbatasan kami. Iran telah menggagalkan ini. Mereka memahaminya. Itulah sebabnya mereka semakin keras dalam tuntutan mereka terhadap Hizbullah. Sekarang, bagi Amerika, Hizbullah bukanlah masalah terbesar di seluruh dunia, tapi kesepakatan dengan Iran adalah hal yang sangat penting, dan mereka rela mengorbankannya meskipun itu sangat buruk bagi Israel. Sekali lagi, pola ini muncul. Kali ini bukan negara-negara Arab yang memberikan tekanan, tapi ini tentang Iran dan kepentingan Amerika di sana. Jadi, gencatan senjata diumumkan dengan beberapa postingan menarik di Truth Social oleh Trump, tapi Netanyahu menegaskan bahwa kepentingan Israel akan tetap dijaga. Dan saya ingin jujur kepada Anda tentang kesenjangan antara posisi kita sekarang dan posisi yang seharusnya kita capai. Karena menurut saya, versi yang jujur dari hal ini sebenarnya lebih penuh harapan daripada liputan heboh tentang gencatan senjata bersejarah yang mungkin tidak bertahan lama. Gencatan senjata ini berlangsung selama 10 hari dan kabarnya Netanyahu menerima hal ini karena tekanan dari Trump, bukan karena Israel menginginkannya atas inisiatif sendiri. Sekali lagi, Netanyahu tidak akan mengatakan ini secara terbuka. Tapi jika Anda melihat kemana arah opini di Israel dan bagaimana perasaan masyarakat tentang hal ini, cukup jelas bahwa ini tidak sejalan dengan agenda Israel. Netanyahu tidak menginginkan kemenangan setengah-setengah lagi, di mana kenyataannya Hizbullah bisa terus saja membahayakan warga di utara. Ini tidak bagus bagi siapapun. Ngomong-ngomong, pasukan Israel tetap tinggal, yang berarti kemungkinan akan ada lebih banyak korban. Sekarang, mereka sedang membangunnya dengan cara yang mirip dengan Hamas, yaitu zona penyangga berwarna kuning, di mana pasukan kita bisa tetap berada di sana, sehingga mereka tidak bisa menyeberangi perbatasan. Tapi tetap saja, Hizbullah belum dilucuti senjatanya. Tentara Lebanon masih kalah persenjataan dibandingkan Hizbullah di wilayahnya sendiri. Teks gencatan senjata ini lebih baik daripada perjanjian-perjanjian sebelumnya dalam hal apa yang dipertahankan untuk Israel. Tetapi, ini tetap saja merupakan jeda dalam konflik yang menurut Perdana Menteri Israel sendiri belum berakhir. Semua ini bukanlah perdamaian. Ini adalah ujian apakah kondisi yang ada saat ini bisa diubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih tahan lama. Sesuatu yang menurut saya tidak mungkin terjadi. Lihat, saya benar-benar tidak berpikir bahwa gencatan senjata ini berarti apa-apa. Dan saya benar-benar tidak mendukungnya. Bagi saya, keselamatan Israel adalah prioritas tertinggi. Meskipun saya memahami faktor-faktor lain yang dipertaruhkan. Dan banyak orang sangat geram soal ini. Kita sudah bolak-balik perang begitu lama, dan rasanya kita hanya menyerah lagi dan harus menghadapi konflik ini lagi dalam waktu dekat. Namun, jika kita melihat polanya, ada sesuatu di sini yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Israel memasuki putaran konflik kali ini dengan intelijen tentang struktur komando Hizbullah yang secara kualitas berbeda dari apapun yang pernah mereka miliki di putaran-putaran sebelumnya. Operasi Pager tidak hanya brilian secara taktis, itu mencerminkan bertahun-tahun kerja intelijen yang sabar dan metodis yang berhasil menembus komunikasi Hizbullah hingga ke tingkat yang tak pernah disangka mungkin oleh siapapun di luar Israel. Saya rasa bahkan Hollywood pun tidak akan terpikir untuk membuatnya. Persiapan seperti itu tidak terjadi hanya sebagai respons terhadap krisis. Itu adalah sesuatu yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang memahami bahwa putaran berikutnya akan datang dan berniat untuk siap menghadapinya dengan kesiapan yang dulu tidak dimiliki Israel pada tahun 2006. Desakan Netanyahu untuk mempertahankan hak militer, bahkan di dalam gencatan senjata, bukanlah soal keras kepala. Sebenarnya itu adalah pelajaran dari tahun 1982, 2006, dan 2024 yang diterapkan secara eksplisit. Pelajaran yang belum diterapkan adalah bahwa tanpa kemenangan yang gemilang, hal ini hanya akan berlarut-larut, menimbulkan lebih banyak korban dan berujung pada putaran berikutnya. Israel telah menyaksikan 4 kali gencatan senjata menjadi mekanisme bagi Hizbullah untuk membangun kembali kekuatannya. Kali ini, teks gencatan senjata mempertahankan kemampuan Israel untuk mencegah hal itu terjadi. Dan itu adalah perbedaan struktural yang benar-benar penting. Tapi itu juga berarti perang sebenarnya belum benar-benar berakhir. Pemerintah Lebanon pergi ke Washington meskipun Hizbullah melarangnya. Menolak dukungan Iran menunjukkan apa yang mereka coba lakukan dengan kapasitas terbatas, namun dengan kemauan politik yang nyata untuk menjadi negara yang memerintah dirinya sendiri, itu luar biasa. Dan itu sangat bagus.
Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik-konflik ini. Pemerintah Lebanon mungkin benar-benar akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Ini akan menjadi peristiwa bersejarah. Dan itulah agenda utama, yaitu mencoba membuat sebanyak mungkin negara menjalin kesepakatan damai dengan Israel agar kita semua bisa bertindak bersama dalam menghentikan terorisme. Ini terdengar seperti hayalan, tapi dulu perjanjian dengan Mesir juga terasa seperti itu. Namun dengan semua hal yang telah dikatakan ini, masih ada puluhan ribu warga Israel yang belum bisa kembali ke rumah mereka di utara selama lebih dari 2 tahun. Ini adalah kekecewaan lagi, perasaan terkejut lagi, yang pada akhirnya hanya akan berujung pada lebih banyak korban jiwa di kemudian hari. Dan penting untuk mengakui pengorbanan pribadi begitu banyak orang demi tujuan geopolitik yang lebih besar. Kemarahan yang dirasakan terhadap kesepakatan ini sangat bisa dimengerti. Israel telah berjuang untuk mendapatkan perbatasan utara yang aman sejak negara itu didirikan. 80 tahun keterlibatan Amerika di Lebanon, kadang membantu, kadang menjadi hambatan, selalu rumit, telah membawa kita ke momen di mana kondisi struktural untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini mulai menemukan titik keselarasan. Namun, itu masih jauh dari selesai, masih banyak yang harus dilakukan. Tapi semoga kita mulai belajar dari pelajaran sejarah untuk memahami bahwa penangkalan atau perjanjian gencatan senjata sebenarnya tidak terlalu berarti. Kamu lihat, apa yang terjadi selanjutnya masih dalam proses. Tapi menurutku penting bagimu untuk memahami sepenuhnya betapa beratnya usaha yang telah dilakukan untuk sampai ke titik ini. Seperti biasa di Timur Tengah, kamu berhadapan dengan isu-isu mikrogeopolitik dan juga yang makro. Kepentingan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, negara-negara yang berbeda. Dan menurutku pada titik ini, kita semua paham bahwa mengakhiri terorisme, khususnya negara teroris, itu benar-benar sangat penting. Namun, pada saat yang sama, pertimbangan tentang minyak dan kesepakatan damai cenderung lebih diutamakan daripada itu. Sebagai masyarakat, kita tidak bisa menuntut hal seperti itu. Aku bilang di awal episode ini bahwa menurutku kesepakatan gencatan senjata ini palsu. Karena memang palsu. Tidak ada gencatan senjata. Semua orang masih bertempur. Itu hanyalah selembar kertas untuk membuatnya terdengar seperti ada kemajuan. Padahal sebenarnya tidak ada. Ya, memang ada perubahan. Ya, pemahaman mulai bergeser ke arah yang positif. Tapi Hizbullah belum hilang. Ya, mereka telah sangat berkurang. Aku rasa menurut Netanyahu kemarin, 90% kemampuan mereka sudah dilumpuhkan. Tapi di saat yang sama, kita tahu bahwa dengan 10% itu, mereka bisa membangunnya kembali menjadi 200 atau 300%. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita semua tuntut. Saya Iraka, dan sampai jumpa lagi.